Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhwah Kemenak Kabupaten Blitar. Sobat Kemenak, episode kali ini bersama saya Ahmad Fauzi. Tema kali ini akan membahas tentang peran pengawas dalam pembentukan karakter di madrasah. Baiklah, sudah hadir bersama saya Dr. Haji Dianus Abdul Baki MAG. Beliau adalah pengawas madrasah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Ini musimnya agak dingin Bapak. Dingin Mas. Nggih. Katanya matahari menjauh dari bumi. Dari bumi. Bapak Baki, kita hari ini sangat menarik. Pembahasan kita adalah tentang peran pengawas dalam pembentukan karakter di madrasah. Tentunya ini adalah hal yang menarik untuk dibahas karena fenomena saat ini di mana-mana itu karakter menjadi hal yang terpenting selain prestasi akademik ataupun yang lainnya. Tapi mungkin pertama yang ingin saya tanyakan Bapak Baki selaku pengawas madrasah, tugas dan peran pengawas madrasah ini sebenarnya apa sih? Ya, gini Mas Fauzi, kaitannya dengan pengawas madrasah ya khususnya, saat ini fungsi pengawas itu lebih cenderung kepada pendamping, artinya juga pendamping untuk madrasah itu sendiri, mungkin pendamping dalam menyusun kegiatan lembaga, bahkan sampai nanti kita itu juga mendampingi kepala madrasah dan ataupun guru untuk menciptakan siswa-siswi kita itu lebih cenderung kepada moral atau karakter. Mengingat saat ini memang karakter seperti itu Mas Fauzi ya, semakin menurunlah setiap hari per hari. Dengan tantangan perkembangan zaman. Betul. Pak. Jadi mulai saat ini kalau boleh kita bilang degradasi moral dalam dunia pendidikan itu sangat menjadi sebuah sorotan di dunia pendidikan itu sendiri. Bahkan kalau boleh kita bilang saat ini itu pendidikan itu kurang mempan di dalam menyertakan peserta didik untuk menjadi peserta didik yang lebih berkarakter. Lain nanti fungsi pengawas beserta guru serta kepala sekolah berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan output itu menjadi anak yang lebih berkarakter. Gitu, Mas. Karakter yang baik. Karakter yang baik. Mungkin secara spesifik contohnya bisa diterangkan Pak. Saat ini mungkin kalau kita melihat di dunia maya, mungkin kita melihat di informasi, media dan lain sebagainya, sering muncul terjadinya aksi bullying. Baik itu dilaksanakan atau dilakukan ketika mungkin di lembaga ataupun mungkin di luar lembaga. Yang perlu kita garis bawahi juga yang namanya bullying itu bisa melalui oral. Artinya kalau bahasa kita dulu memojokkan dengan ucapan-ucapan tertentu itu juga termasuk pada wilayah bullying. Walaupun tidak sampai masuk pada wilayah penganiayaan, apalagi sampai di sini. Oh, tidak sampai fisik. Tidak sampai fisik. Apalagi sampai fisik itu justru menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Itu dilakukan oleh siswanya, teman siswanya atau gurunya maksudnya? Siswa. Jadi begini, kadang-kadang di lembaga itu Bapak Ibu guru bukan berarti Bapak Ibu guru itu tidak melaksanakan tugas. Bapak Ibu guru tetap melaksanakan tugas, tetapi dengan keadaan siswa yang sedemikian hebat, sedemikian banyak, sehingga kontrol mungkin kadang-kadang kurang maksimal.
karena keadaan, sehingga mungkin aksi bullying itu belum bisa terkendalikan secara maksimal. Ngoten. Iya. Nah, ini tugas pengawas, kepala sekolah, dan juga guru. Nih. Kalau contohnya Pak, kalau masalah bullying ini peran pengawas dalam menurunkan frekuensi adanya bullying gimana? Oh ya, untuk menurunkan bullying, Mas Fauzi ya, kaitannya dengan tugas kita sebagai pendamping, lembaga itu memiliki spesifikasi tersendiri. Artinya ada lembaga yang memiliki maskot ya, kalau kita boleh bilang, apa namanya ya, kalau boleh kita bilang menjadi spesial program lah mungkin ya. Program unggulan lebih cenderung ke situ. Mungkin ada yang berbasis pondok pesantren. Mungkin ada yang berbasis tahfidzul Quran. Mungkin ada yang berbasis akhlakul karimah. Jadi dalam rangka untuk menanggulangi yang namanya bullying yang secara kekerasan itu. Yeah. Itu reward sama punishment-nya mungkin di madrasah seperti apa keadaannya yang selama ini? Kalau ada bullying itu ada punishment apa gitu? Ya, jadi begini, kita pun ketika memberikan reward ataupun punishment ya, itu pun kita juga harus berhati-hati. Artinya ketika ada anak yang melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat bullying atau mungkin penganiayaan atau dan yang lain lah, kita bisa sedikit menghalau atau menghentikan proses punishment itu sendiri ya. Atau kalau jenengan bilang apa tadi, punishment sama reward. Jadi memberikan pembelajaran, memberikan sanksi kepada anak juga yang bersifat mendidik juga. Misalkan anak ini melaksanakan bullying, menghina temannya mungkin ya. Sampean telah melaksanakan bullying atau melakukan bullying kepada teman. Ya monggo, silahkan mungkin sholat duha. Atau mungkin diberikan sholat tobat atau nanti ya. Mungkin lebih cenderung sholat tobat maksudnya. Tobat biar tidak menghina temannya. Ya, tidak diulangi. Tidak diulangi, bisa jadi seperti itu nanti. Itu tentunya minta maaf juga Pak. Minta maaf, mengakui bahwa aksi yang seperti itu memang tidak diperbolehkan dalam lembaga dan juga di agama kita. Kadang kalau kita membahas bullying Pak ya, kebanyakan korban itu takut melapor. Takut melapor ke gurunya atau orang tuanya. Takutnya nanti kalau lapor menjadi dianiaya lagi oleh pelakunya. Nah itu dalam rangka memfasilitasi agar berani melapor atau apa itu. Lah ini gimana? Kalau boleh kita definisikan begini Mas ya. Yang namanya dunia pendidikan itu bisa berhasil apabila satu, mungkin ditinjau dari orang tuanya, juga dari lembaganya, dan juga masyarakat. Tiga komponen ini harus bisa bekerja sama. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, mungkin ini lebih cenderung pada orang tuanya. Mungkin karena dia ketakutan, ya berarti dikala ada sebuah ketakutan untuk menyampaikan sesuatu dari anak kepada orang tua, itu masih adanya keterbatasan antara anak dan orang tua. Maka dari itu himbauan saya, mungkin himbauan kita lah, untuk lebih menganggap anak itu sebagaimana teman, sehingga anak itu dididik sejak awal biar bebas curhat. Jadi sejak awal seperti itu. Kadang-kadang memang ada keterbatasan orang tua anak untuk menyampaikan yang terjadi kepada orang tuanya. Ini berarti keterbukaan di antara mereka belum ada. Memunculkan. Banyak kasus itu kan terjadi bullying berkali-kali. Cuma dia baru berani bilang kesekian kalinya. Lah, di situ yang kedua itu tadi kan yang pertama orang tua. Yang kedua lembaga. Lembaga. Lah, lembaga ini atau guru ini juga bisa disebut sebagai orang tua kedua. Sehingga
anak juga harus diberi momen-momen tertentu apabila terjadi sesuatu pada dirinya, itu harus berani menyampaikan kepada gurunya, karena apa? Guru juga termasuk orang tua. Adapun mungkin untuk mengatasi ancaman-ancaman itu, guru akan lebih bertanggung jawab. Sudahlah, nanti kalau ada apa silakan ngomong sama Bu Guru atau Pak Guru, nanti kita yang akan bertanggung jawab, dan sampean semua nanti akan aman. Justru kalau dijamin keamanannya. Ya. Mungkin di situ itu yang kadang-kadang kita belum mampu menjamin keamanan terhadap peserta didik, terhadap balasan bullying yang dilakukan oleh temannya. Mungkin begitu. Ya, karena kasus bullying ini sangat memprihatinkan, terutama bagi wali murid. Anaknya kan jadi tidak kerasan. Tidak kerasan, takut sekolah, tidak mau sekolah. Itu berarti di masalah tersebut peran pengawas mendampingi program bullying itu. Karena lembaga mesti memiliki program-program tertentu. Tidak hanya kalau boleh kita bilang mungkin tidak hanya menyusun perencanaannya saja, tidak hanya perencanaan program madrasah saja, tapi all of pengawas lebih all of kepada madrasah untuk mendampingi semua kegiatan lembaga itu sendiri. Ya. Cuman ada beberapa kasus yang pengawas memang intens di situ, Pak. Di situ, seperti yang bullying ini kan lagi tren ini, Mas, ya. Ya, lagi bahasanya sensitif, Pak. Sensitif, ya. Itu perlu perhatian khusus. Berarti mungkin pengawas fungsinya berarti mengarahkan ke madrasah agar membuat program atau jadi lembaga memiliki program tertentu. Lah, ketika adanya diskusi antara pengawas dan stakeholder yang ada di sana, maka pengawas akan ikut andil dalam mendampingi dalam penyusunan program. Seperti staf ahli. Staf mungkin seperti itulah. Jadi lebih cenderung kepada pengawas akan lebih intens di dalam menciptakan kondusifnya lembaga sampai pada nanti outputnya mungkin nanti kita berbicara di sana. Sehingga output yang inginkan itu tercapai. Betul. Lanjut tentang bullying, kalau tindakan pencegahannya, Pak, ini semacam apa untuk pencegahannya? Jadi begini, Mas Fauzi, ya, kaitannya dengan pencegahan. Itu kalau secara maksimal kita kan memang butuh waktu panjang, karena yang namanya bullying saat ini itu sudah seperti kanker kalau mungkin kita boleh bilang. Sekecil apapun itu pernah terjadi di lembaga. Maka yang paling utama adalah penyadaran terhadap anak didik, peserta didik, bahwa menyakiti teman, baik itu secara dengan lesan ataupun dengan tangan, itu sangat tidak diperbolehkan. Mengingat mungkin bisa kita ambil bahwa yang namanya orang muslim dengan yang satunya adalah bersaudara. Al-muslim akhul muslim, sehingga tidak diperbolehkan saling menganiaya karena saudara. Satu. Yang kedua mungkin bisa jadi lebih cenderung kepada ubudiyahnya itu. Ibadahnya itu. Meningkatkan ketakwaannya. Itu di situ itu. Berarti kalau contoh konkretnya berarti mungkin ketika MOS atau apa itu diberi sosialisasi, ya, betul. Diberi sosialisasi yang khusus tentang bullying. Betul. Makanya mohon maaf, di beberapa lembaga ketika kita pernah mengabdi di wilayah tertentu, model kalau jenengan bilang ospek atau apa itu? Amat sama lah kalau sekarang. Jadi lebih mengedepankan kepada siswa baru memahamkan posisi-posisi tertentu. Misalkan ini ruang BP, ini ruang kesiswaan, ini ruang kepala sekolah, ini ruang diskusi, mungkin seperti itu. Sehingga aksi bullying itu tidak diawali dari ketika mereka masuk di lembaga tersebut. Karena kan akan menjadi dosa turunan ini nanti. Akan saling dendam-mendendam ini nanti.
atau mungkin juga bisa dititipkan ke guru agamanya Pak ya? Bisa. Untuk pesan-pesan masalah bullying itu. Ya betul. Jadi kurikulum yang terbaru, kurikulum itu ya sekarang kan berusaha memasukkan cinta kasih ya. Oh, Cinta kasih, rasa cinta kepada anak-anak sesama peserta didik. itu di program Gemati juga Ya, ada dia kita punya Gemati itu, ya. untuk yang cinta Nanti kasih. di sana itu nanti. Kemudian tantangannya Pak, tantangannya jenengan selaku pengawas dalam mendampingi madrasah, entah tentang kasus bullying mungkin atau program-program yang lainnya itu apa Pak? Nah, kalau mungkin tantangan Mas ya sangat kompleks sekali. Salah satunya kurang adanya, mohon maaf, bukan kita mengklaim masing-masing tidak peduli, tidak, tetapi mungkin bisa lebih kepada kurang maksimalnya, bukan tidak maksimal ya, kurang maksimalnya dalam pengawasan terhadap anak didik ketika mungkin di dalam kelas atau pada waktu istirahat. Di sini nih. Makanya Dari pihak mungkin madrasah. ya mungkin ketika istirahat itu ya memang tugas guru banyak. Artinya berarti tantangannya adalah kuantitas ya, tidak seimbangnya antara jumlah guru dan Mungkin bisa siswa jadi gitu. gitu. Atau kebanyakan siswanya itu. Jadi ketika istirahat mungkin ya guru 2 atau 3 di luar. 4, paling 2, 3 itu kan anak sudah terkondisi kan di lembaga-lembaga kecil misalkan di MI itu sudah, insya Allah sudah bisa terrealisasi itu nanti. CCTV juga bisa. CCTV juga bisa. Oke. Kembali ke pembentukan karakter Bapak. Ya. Ini untuk pembentukan karakter itu kan nanti ada goalnya, ada tujuan yang diinginkan. Ini untuk madrasah khususnya di Kabupaten Blitar ini menurut jenengan goalnya di mana untuk pembentukan? Oh ya begini, bisa jadi itu kita sebut berkarakter itu kan kepribadian Mas ya, kepribadian seseorang. Nah di situ kita tidak lepas dari hubungan sesama manusia dan hubungan kepada Tuhannya atau kepada Allah. Jadi goalnya nanti kesampingnya kepada sesamanya dia akan bisa berbuat baik, kepada Tuhannya atau kepada sesembahnya juga bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, sehingga mungkin dengan sholatnya, dengan puasanya, bahkan di Gemati kita kan ada puasa Senin Kemis, itu kan dalam rangka membentuk karakter yang sejati, karakter insan kamil itu nanti di situ itu. Oke. Jadi baik dengan Allah, dengan teman, tetangga, keluarga. Ya di situ itu. Ya. Program yang sangat luar biasa nih. Bullying ini memang perkara yang sangat penting sebenarnya Pak. Ya. Saya mendengar itu ada kejadian itu sampai ada siswanya itu yang mohon maaf agak stres. Karena trauma. Iya, trauma. Dia menjadi apa ya? Kejiwaannya terganggu. Trauma karena ya itu bullying dan mungkin tidak ada tanggapan ataupun apa ya? Solusi dari lembaga yang bersangkutan. Itu memang sesuatu yang patut kita jadikan konsentrasi dalam pembentukan karakter. Terima kasih Pak Bagi. Mungkin untuk sebagai closing statement-nya, harapan Pak Bagi selaku pengawas pendamping madrasah dalam pembentukan karakter ini, harapannya bagaimana Bapak? Begini Mas Fauzi ya, berkaitan dengan harapan kita ya, bukan hanya harapan dari pengawas saja, insya Allah juga harapan orang tua dan semua pihak. Jadi harapan kita khususnya di dalam dunia pendidikan, harapan kita ya mungkin siswa kita bisa menjadi siswa yang lebih berkarakter, artinya bisa berkarakter kepada dirinya sendiri, berkarakter kepada orang tuanya, berkarakter dengan sesama peserta didik, dan juga berkarakter kepada Tuhannya. Nah,
Maka dari itu, untuk menciptakan seperti ini, berkarakter dalam semuanya, all of ini Mas ya, bisa jadi semuanya saja, antara guru, kepala madrasah, siswa, orang tua, dan juga pengawas, mohon maaf tentunya, itu harus bisa berkolaborasi dengan baik, sehingga muncul peserta didik yang berakhlakul karimah, berkarakter itu tadi. Karena apa? Karakter itu kan kalau kita boleh bilang memang semboyan kita sejak dulu. Sejak Rasulullah dimunculkan di muka bumi ini kan statementnya Rasulullah kan karakter ini. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Ya. Jadi di situ itu. Jadi harapan kita bisa berkarakter kepada Tuhannya, berkarakter kepada orang tuanya, berkarakter kepada gurunya, dan berkarakter dengan sesama temannya. Mungkin begitu, Mas. Luar biasa sekali. Semoga harapan dari Pak Baki khususnya ya, tentunya ini harapan kita semua Bapak untuk bisa menjadikan anak didik menjadi karakter yang sempurna, sempurna di vertikalnya maupun horizontalnya. Semoga bisa terwujud. Terima kasih Bapak Baki atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga podcast kali ini bisa membawa manfaat khususnya di Kabupaten Blitar. Amin, amin, amin. Sobat Kemenak, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sobat Kemenak bisa menyimak video-video lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Saya Ahmad Fauzi bersama narasumber undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah.